Kalau dalam beberapa waktu yang lalu saat kampanye Prabowo dan Gibran, ya, ketika ada pihak-pihak atau kelompok tertentu yang berpikiran negatif terkait dengan Prabowo dan Gibran, mereka kemudian merespon itu dengan tagline "dijogetin saja". Nah, kali ini ada pihak-pihak yang kemudian juga negatif thinking terkait dengan pelaksanaan atau masa depan IKN yang dianggap 100% ya, walaupun ini yang memberikan statement itu adalah profesor ya. Saya juga heran ada profesor, gelar profesor yang kemudian berani memastikan ya 100% gagal, pasti total gagal. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan banyak pihak-pihak yang lain lagi yang tentu seide dengan pikiran-pikiran itu mau mengatakan IKN adalah akan mangkrak ya. IKN merupakan museum kegagalan seorang presiden yang ambisius ya, Pak Jokowi. Tetapi kemudian muncul tagline dari Pak Jokowi, ya dimotorin saja. Ini tagline dari kita ya, bukan Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menjawab itu semua keraguan tentang ketidakjadian untuk berkantor di ibu kota Nusantara dengan hadir ya, membawa influencer, para artis untuk bermotor bersama memeriksa kondisi IKN, membawa mereka untuk melihat, dan tentu harapannya ada kapitalisasi informasi yang akan di-influencing ya, akan disebarluaskan speed di media sosial oleh para influencer ini. Saya kira ini sebuah tingkat kecerdikan yang terus-menerus ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika ia diragukan untuk bisa membawa transisi Indonesia, khususnya dari ibu kota Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat bagaimana memang pertarungan politik kelihatannya mereka saling singgung, saling kadang-kadang saling beririsan ya. Nah, karena itu buat publik sekalian, teman-teman sekalian, tidak usah seserius kita melakukan katakanlah memberikan suatu dukungan tanpa kekritisan ya. Kita tidak berpihak kepada siapapun ya, pada partai manapun, pada sosok manapun kalau itu tidak berpihak pada rakyat mayoritas. Jadi keberpihakan kita adalah keberpihakan pada mayoritas, pada hak-hak hidup mereka, pada hak-hak kesejahteraan mereka, pada hak-hak kedamaian ya dalam kehidupan. Dan kita butuh sosok-sosok pemimpin yang tentunya sampai hari ini Indonesia masih memilikinya, dan kita masih percaya sangat kuat sekalipun ada banyak pihak-pihak bahkan dari partai-partai yang besar ya, partai-partai di mana Pak Jokowi sendiri hadir, sekalipun kemudian ketua umumnya memberikan statement kita main-mainkan terlebih dahulu ya, tapi kelihatannya dalam tayangan-tayangan yang bisa kita saksikan yang mau dimain-mainkan itu ya tak tergoyahkan. Justru kelihatannya ini menjadi sebuah situasi yang terbalik, bahkan mau mempermainkan ya, kalau mau mempermainkan, tapi saya kira tidaklah, hanya kesannya seperti itu. Nah, pihak-pihak yang kemudian terus menyinyir atau terus berpikiran negatif terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, ya harus kemudian mencari cara bagaimana mereka harus mencari berita ya, atau mencari sudut pandang untuk mengkapitalisasi bahwa ada narasi-narasi ideologis, narasi-narasi yang sifatnya keberpihakan kepada masyarakat. Tapi sayangnya bahwa apapun yang disampaikan narasi itu hanya kembali kepada romantisme sejarah ya, selalu mengulang-ulang sejarah ya, dengan tagline jas merah, jangan melupakan sejarah. Saya kira Pak Jokowi dan kita semua tidak pernah melupakan sejarah, tetapi memang harus ada yang dilupakan ya, begitu ya. Misalkan ya hengkangnya Pak Jokowi keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu memang harus dilupakan ya. Artinya setiap politisi, setiap individu, setiap warga negara punya hak untuk mengambil sikap, punya hak untuk menentukan kemana ia akan berlabuh, kemana sikap politiknya, ideologinya apa, dan sebagainya. Karena itu memang dijamin oleh undang-undang, sehingga sulit untuk dikatakan sebagai sebuah narasi dari pengkhianatan terkait dengan partai ya. Kalaupun harus dikatakan harus berkhianat pada partai, yang penting jangan berkhianat pada negara, jangan berkhianat pada rakyat. Karena partai kadang-kadang berkhianat terkait dengan apa yang dilakukan oleh mereka dalam hal mengabaikan tentang
hak-hak yang harus diadvokasi, harus dibela oleh masyarakat, oleh mereka sebagai seorang politisi, sebagai pengambil kebijakan. Nah, disinilah kita bisa juga meninggalkan siapapun ya, meninggalkan Prabowo, meninggalkan Jokowi, Gibran dan sebagainya kalau mereka tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, tapi kalau mereka berpihak pada kepentingan masyarakat, ya saya kira kita harus dukung. Kita harus dukung Pak Prabowo, kita harus dukung Pak Jokowi, kita harus dukung Gibran, kita juga harus dukung Bu Mega. Kita harus dukung ya semua partai, semua elit-elit yang berbaris menawarkan diri mereka untuk menjadi instrumen pemberdayaan negara, ya, penguatan ekonomi negara, kesejahteraan negara. Dan tidak ada orang yang menghalangi itu. Tetapi kalau harus berhadapan-hadapan apa yang diyakini oleh publik sebagai katakanlah pemimpin mereka yang dianggap sudah, yang senyatanya sudah memberikan hasil, memberikan pembuktian terkait dengan kerja-kerja yang melakukan pembelaan terhadap persoalan-persoalan mereka, dan kemudian ada pihak yang mencoba mengatakan itu adalah sebuah kebohongan dan sebagainya. Saya kira, nah disitulah posisi kita mulai berdiri. Kita akan mulai menghadapi narasi-narasi itu, tidak peduli itu datang dari seorang profesor, barisan para profesor, barisan kampus-kampus ternama di Republik ini, bahkan di dunia ini. Karena tentu kita punya sikap, kita punya pikiran sendiri untuk mengevaluasi, untuk menganalisis apakah memang apa yang mereka sangkakan itu sebagai sesuatu yang tidak baik adanya. Tapi kalau kemudian kita punya keyakinan bahwa apa yang disangkakan itu berbanding terbalik dengan apa yang kita yakini, itulah pijakan kita untuk memberikan responnya, tidak bereaktif. Nah, karena itu kita menghimbau para partai-partai yang ada untuk memasuki masa transisi kepemimpinan Prabowo, dan ini saya kira kita perlu harus sama-sama menyehatkan diri ya, merenung ya. Bukan partai politik juga selalu berusaha untuk melihat, mengevaluasi apakah ada statement-statement yang kemudian bisa merendahkan orang lain secara tidak proporsional ya. Karena itu bukan partai politik hadir dalam rangka untuk memberikan kritik, catatan kritis ya, kalaupun ya belum tajam-tajam amat ya dimaafkan saja kan. Ada banyak juga teman-teman yang bisa lebih menajamkan dari diskusi-diskusi kita bersama. Nah, oke, berhenti kita bermain-main dengan negara ini, dengan politik ini, ya karena sekali lagi kalau kita lihat polarisasi koalisi di pilkada serentak ini kan, kita akan lihat bahwa semuanya pada akhirnya berkoalisi. Jadi sebenarnya tidak ada yang berkonfrontasi, hanya saja ya konfrontasi ya tersekat-sekat pada wilayah tertentu saja, pada kepentingan tertentu. Pada dasarnya ketika kita evaluasi terkait dengan koalisi mereka, ya semua pada akhirnya menjadi partai yang berkoalisi. Jadi rakyat jangan dikibuli, rakyat jangan kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kemarahan ya, amarah-amarah elit politik yang pada akhirnya ya rakyat dapat apa, kasihan ya, seperti itu. Jadi BPP akan mencoba untuk membuka satu demi satu ya hal-hal yang bisa lihat dengan jernih oleh publik, sehingga publik tidak harus mengerahkan energi berlebihan dan tidak kehilangan waktu hanya untuk memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai fata morgana politik ya, kesejatian dalam sebuah politik, bahwa tidak ada konflik yang sesungguhnya ya, tidak ada teman yang sesungguhnya, tetapi upaya-upaya bersama untuk menghadirkan keseimbangan dalam konteks ya menjinakkan naluri-naluri kemanusiaan ini. Saya kira itu catatan kita hari ini dalam masa dimotorin saja oleh Pak Jokowi meninggalkan ibu kota negara Jakarta menuju ibu kota Nusantara, bukan partai politik.